Salah satu cabang filsafat yang menyibukkan pada masalah gejala pengetahuan, ya ini adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah salah satu cabang utama dalam ilmu filsafat, dalam disiplin ilmu filsafat yang berupaya mengkaji secara radikal, sistematis, dan menyeluruh terkait gejala pengetahuan. Nah, epistemologi sendiri secara harfiah berasal dari kata epistem, dari bahasa Yunani, ya ini pengetahuan, dan juga logos yang berarti ilmu, ucapan, maupun pengertian. Maka epistemologi sendiri dapat kita pahami sebagai ilmu tentang pengetahuan, atau sederhananya adalah sebuah cabang filsafat yang merefleksikan secara kritis, mendasar, dan menyeluruh terkait gejala pengetahuan. Dalam epistemologi sendiri, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para filsuf, yakni para epistemolog, yakni biasanya terkait dengan dari mana asal pengetahuan, kemudian bagaimana batas-batas pengetahuan manusia, dan di sisi lain juga apakah pengetahuan itu identik dengan pendapat seperti yang tampak dalam pemikiran Plato, dan juga adakah hubungan keterkaitan antara pengetahuan dan juga kekuasaan seperti dalam pemikiran Foucault misalkan. Dan epistemologi sendiri juga berbicara terkait teori-teori kebenaran, justifikasi kebenaran. Tentunya dalam perkembangan selanjutnya, epistemologi sendiri mengalami perkembangan, terutama di zaman modern, yakni ketika muncul atau ilmu pengetahuan positif, yang mana epistemologi sebagai sebuah cabang filsafat klasik itu bertransformasi menjadi filsafat ilmu pengetahuan, atau yang bisa kita katakan sebagai sebuah epistemologi khusus. Jika epistemologi umum itu merupakan sebuah filsafat pengetahuan, yakni merupakan cabang filsafat yang merefleksikan secara kritis, mendasar, dan menyeluruh terkait gejala pengetahuan, maka filsafat ilmu berupaya untuk merefleksikan secara kritis cara kerja, metode, dan juga temuan-temuan sains. Nah, dalam perkembangannya epistemologi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, yakni dari mana asal pengetahuan, asal usul pengetahuan. Tentu pada masa Yunani, beberapa filsuf Yunani klasik telah memusatkan perhatiannya pada gejala pengetahuan, terutama pada pemikiran Plato dan juga Aristoteles. Plato mengatakan bahwa pengetahuan kita merupakan pengetahuan real, itu merupakan sebuah pengetahuan yang didapat melalui anamnesis atau mengingat dari dunia ideal. Karena Plato sendiri dalam konsepsi ontologisnya berupaya untuk membagi antara dunia ide dan juga dunia jasmani, dunia yang di mana kita tinggal. Dan sedangkan Aristoteles menganggap bahwa pengetahuan itu merupakan sebuah cerminan atau hasil abstraksi dari pengetahuan-pengetahuan kita yang sifatnya partikular. Nah, dalam filsafat Yunani sendiri, epistemologi memiliki corak epistemologi metafisik. Dengan kata lain, epistemologi yang terdapat dalam filsafat Yunani ini tidak bisa dipisahkan dari konsepsi metafisik. Karena dalam merumuskan sebuah konsepsi tentang pengetahuan, para filsuf tidak dapat memisahkan dari kajian ontologi. Seperti misalkan Aristoteles menganggap bahwa pengetahuan kita terkait esensi atau hakikat sesuatu itu merupakan sebuah hasil upaya mengetahui dari dunia real terhadap gejala-gejala pengetahuan konkret. Nah, maka pandangan Aristoteles tentang pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan dari konsepsinya tentang realitas. Ya, ini Aristoteles memahami bahwa realitas itu adalah satu, sedangkan pengetahuan kita terkait hakikat suatu benda atau esensi suatu benda itu merupakan buah hasil daripada upaya mengetahui benda-benda partikular. Nah, kemudian di masa modern kita melihat adanya epistemologi skeptis, yakni yang dibangun oleh René Descartes, yang mana René Descartes sendiri terkenal dengan diktumnya, yakni cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Nah, konsep cogito ergo sum ini, aku berpikir maka aku ada, itu merupakan sebuah semboyan atau proposisi yang terbangun melalui cara berpikir skeptis, yang mana Descartes berupaya untuk meragukan dunia luar atau dunia indrawi, dunia yang berada di luar
subjek melalui metode skeptis atau metode keraguan. Dari situlah Descartes menemukan diktum cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Karena manusia atau subjek yang berpikir itu sendiri tidak bisa disangsikan oleh apapun. Ketika kita menyadari bahwa kita berpikir, maka disitulah kita mulai menyadari bahwa kita eksis. Maka dari situlah Descartes mengemukakan diktumnya yang termasyhur, yakni cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Nah, kemudian setelah Descartes sendiri dikritik oleh salah seorang filsuf empirisis, yakni John Locke dan juga Hume, yang mengatakan bahwa pengetahuan itu terbangun melalui kegiatan berpikir kita atau aktivitas panca indera kita terhadap benda-benda partikular, seperti itu. Nah, tetapi dalam pemikiran barat modern sendiri terdapat seorang filsuf yang berupaya mendamaikan antara dua paham ini, antara rasionalisme dan empirisme, yaitu Immanuel Kant, yang mana Kant sendiri menyatakan bahwa pengetahuan kita merupakan sebuah unsur yang tergabung antara unsur a priori dan unsur a posteriori, yakni unsur yang terdapat dalam diri subjek dan juga a posteriori, yakni pengetahuan yang terbangun melalui aktivitas mental kita terhadap dunia luar. Jadi Kant sendiri menyatakan bahwa putusan-putusan atau klaim pengetahuan manusia itu terbangun melalui aktivitas akal budi dan juga aktivitas panca indera, seperti itu. Nah, pandangan Kant yang berupaya untuk mendamaikan atau merefleksikan antara konsep-konsep pengetahuan sebelumnya, yakni antara rasionalisme dan empirisme ini, disebut sebagai epistemologi kritis. Karena epistemologi kritis ini berupaya untuk merefleksikan kembali asumsi-asumsi, klaim-klaim terkait pengetahuan, konsep-konsep pengetahuan yang selama ini diterima begitu saja, seperti itu. Jadi begitu konsep atau pandangan tentang epistemologi sebagai sebuah pengantar lanjutan terhadap filsafat pengetahuan. Terima kasih, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.